Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Koalisi Indonesia Maju sudah memutuskan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, akan mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, kita masih bersama dengan Wasekjen Partai Gerindra, Mas Andi Erwijaya, dan ada pakar politik Ikrar Nusa Bakti, Prof. Ikrar, dan Mas Andi masih bergabung. Mas Andi, Pak Prabowo sudah izin belum ke Bu Mega? Sebenarnya ini kan domain dari Mas Gibran ya, karena kita kan meminta ke personnya dan Mas Gibran sudah izin ke PDIP, ini kita serahkan ke Mas Gibran. Oke, nanti Gibran yang akan menjalin komunikasi itu. Nah, tapi ada komunikasi yang jalin nggak antar ketua umum ya, Mis? Ini kan kader PDI Perjuangan menyeberang ke koalisi lain begitu. Komunikasi antar ketua umum sendiri gimana antara Prabowo dengan Bu Mega, Mas Andi? Pak Prabowo dengan Bu Mega sebenarnya nggak ada masalah, Mas. Jadi dalam komunikasi antar elit nggak ada masalah. Ini kan mungkin ya ada soal karena person saja ya yang akan diminta bergabung sebagai cawapres. Jadi berbicaranya dengan Mas Gibran yang dipinang dan ini udah bicara juga dengan Pak Jokowi, kemudian juga dengan Mas Gibran langsung, dan Mas Gibran sinyalnya memberikan persetujuan, lalu komunikasi dengan partai, dengan PDIP, dan itu sudah dilakukan gitu. Jadi kami bukan dalam kapasitas untuk komunikasi dengan partai Mas Gibran gitu, tapi kami dengan personnya Mas Gibran. Dan fenomena seperti ini sebenarnya juga pernah terjadi juga ya. Dulu 2004 Pak JK maju bersama Pak SBY, padahal Partai Golkar punya calon sendiri waktu itu. Jadi Wiranto dan Solahuddin Wahid. 2014 terulang lagi. Jadi Pak Jokowi ini mengambil kader Golkar, ya, Pak Yusuf Kala, di mana Golkar waktu itu tidak mendukung Pak Jokowi. Jadi fenomena politik seperti itu biasa gitu. Jadi biasa, yang pendekatannya adalah Mas Andi, ya, komunikasi ini sudah sejak kapan dilakukan, Mas Andi? Komunikasi yang tadi Anda nyatakan sudah dengan Gibran, sudah direstui Jokowi, ini sudah sejak kapan dilakukan? Sudah lama, Mas. Jadi semenjak ya penjajakan semenjak setahun yang lalu sudah dilakukan lah ya, Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya, kemudian penjajakan dengan Pak Erik, dengan Bu Kofifa, ya termasuk dengan Caimin ya waktu itu, bahkan kami sempat berkoalisi dengan PKB, itu sudah dilakukan setahun yang lalu. Namanya menjelang tahun politik kan pasti cawapres pasti melakukan komunikasi politik yang ya untuk mendorong dinamika politik untuk inilah ya, untuk mencocokkan lah ya. Sudah dilakukan lama gitu, berkali-kali sudah melakukan komunikasi termasuk juga dengan Pak Jokowi. Sudah lama dilakukan komunikasinya termasuk dengan Pak Jokowi. Prof. Ikrar, bagaimana Anda memandang ini? Katanya tidak ada masalah antar ketua umum antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, tapi Anda melihat bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega setelah ini? Karena Puan Maharani juga menyatakan ya, tadinya teman, saudara, keluarga, kok bisa nggak sama kita lagi? Apakah memang benar sesuai dengan pernyataan tadi baik-baik saja dan ini hal biasa katanya? Gini, kalau kita lihat ya, dalam politik itu memang tidak ada yang abadi ya. Maksud saya teman ataupun musuh, saya nggak mengatakan musuh tapi kontender ya, pesaing di dalam pilpres itu bisa saja berubah-ubah ya. Karena memang ada kepentingan, jadi kepentingan itu lebih abadi dibandingkan dengan persoalan pertemanan ataupun persaingan gitu kan. Nah, saya ingin menanggapi dulu Bung Andi Wijaya tadi ya, yang saya maksud ini, kalau kemudian ini adalah bagian rekonsiliasi politik, sebetulnya Pak Jokowi itu dan PDIP sudah melakukan politik akomodatif ya pada tahun 2019 itu, yaitu dengan memasukkan Pak Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno ke dalam kabinet ya, dan itu nyata. Mereka itu sudah menjadi anggota kabinet ya, Pak Prabowo itu hampir 5 tahun ini ya, dan kemudian Pak Sandiaga Uno itu menggantikan sebagai Menteri Menparekraf ya waktu itu karena beliau mengundurkan diri.
Jadi rekonsiliasi yang dimaksud dengan Mas Andi itu yang mana? Karena rekonsiliasi bahkan bukan rekonsiliasi lagi ya, tapi sudah menjadi koalisi di dalam pemerintahan itu sudah terjadi 2019 sampai 2023 ini, bahkan sampai 2024. Nah, ini yang menjadi persoalan tadi saya katakan ya. Saya yakin PDIP sendiri tidak mempermasalahkan persoalan apakah kadernya itu diambil oleh partai lain untuk kemudian diajukan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tapi yang menjadi persoalan itu apakah sudah ada yang disebut tadi Anda katakan permintaan izinnya dan sebagainya. Sebab kalau Anda lihat ya dalam Rakernas PDIP terakhir kemarin ya, atau bahkan setelah Rakernas itu Gibran masih menyatakan akan tegak lurus dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan kemudian akan patuh apapun akan diperintahkan ya, termasuk juga misalnya ketika ada ajakan dari Badan Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dari PDIP. Jadi apa namanya itu persoalan-persoalan itu sebetulnya sudah dikatakan oleh Gibran bahwa dia akan patuh, tapi kan Anda tahu di detik-detik terakhir atau di hari-hari terakhir dia akhirnya tetap saja menyeberang ya. Kalau menurut saya ini juga belum tentu pilihan Gibran sendiri ya. Saya yakin ini pilihan bapaknya yaitu Presiden Jokowi. Kenapa demikian ya? Karena kalau Anda lihat ya, Gibran itu kan masih muda. Kalau dalam buah-buahan itu ya, itu kalau masih muda Anda makan pasti nggak enak lah gitu kan. Atau kemudian kalau Anda buah muda itu dikasih karbit ya, itu juga warna dan juga rasanya akan tetap aja nggak enak gitu. Nah ini yang ya, apalagi kalau kemudian masuknya. Tadi kalau misalnya Mas Andi bilang soal ya itu kalau masalah komunikasi dengan PDIP ya itu nanti urusannya Gibran istilahnya yang paling memiliki kapasitas untuk berkomunikasi dengan PDIP karena memang Gibran adalah merupakan seorang kader PDIP. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini artinya komunikasi antara sang ayah Jokowi ini tidak berjalan dengan Megawati sehingga harus Gibran yang melakukan semuanya? Sementara pada saat kita bertanya ke Ibu Puan Maharani bilang katanya ya tanya saja langsung sama Gibran, tanya saja langsung sama Pak Jokowi. Bagaimana Anda melihat komunikasi ini? Ya, itu menunjukkan betapa memang komunikasinya tidak lancar ya. Selama ini teman-teman di PDIP termasuk Pandana Baban yang berbusa-busa ngomong di televisi, kemudian di berbagai kesempatan dia mengatakan bahwa hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi itu baik dan itu mereka udah seperti anak dengan ibu dan kemudian macam-macam lah ya. Itu teman-teman di PDIP ingin menyanggah bahwa ada persoalan ya. Dan menurut saya lagi-lagi ya, saya melihat Gibran ini hanya pion di dalam permainan catur ya yang dimainkan oleh bapaknya dan juga bukan cuma bapaknya, pemimpin-pemimpin politik ya yang ada di koalisi Indonesia Maju itu ya untuk kemudian dipaksakan menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Saya beri contoh terakhir aja lah ya. Itu bagaimana pimpinan-pimpinan partai itu sampai menunggu Pak Jokowi itu pulang dari lawatan ke Cina dan juga ke Timur Tengah gitu kan. Jadi kemudian sebenarnya menunggu Pak Zulhas, Pak. Enggak juga. Silakan, Mas Andi. Saya yakin enggak. Jadi bukan menunggu Pak Jokowi tapi menunggu Pak Zulhas ya untuk mengumumkan ya Mas Andi ya. Pak Zulhas ke luar negeri juga. Karena kan rapat nggak mungkin dimulai kalau satu anggota koalisi belum bergabung. Oke, tapi tadi mengamati analisa dari Prof. Ikrar, dari semua kualitas, kapabilitas yang disebutkan yang dimiliki oleh Gibran yang masih muda, apakah memang kualitas utama yang memang dimiliki ada sebagai anak presiden yang akhirnya memutuskan koalisi ini semua setuju, ayo ini Gibran cocok mendampingi Pak Prabowo? Ya, pertama soal rekonsiliasi tadi, ya memang benar Pak Prabowo dan Bang Sandi sudah masuk dalam kabinet. Tapi kan begini Pak, itu kan pembelahan akan kembali terulang. Jadi poros PDIP maju lagi dengan poros Prabowo atau Gerindra. Apalagi dalam survei, Ganjar dan Prabowo ini selisihnya dikit di beberapa survei. Jadi saya nggak mau mendahului ya, bukan berarti nanti Ganjar dan Prabowo langsung masuk ke putaran 2. Nah, saya nggak mau mendahului. Biarkanlah masyarakat nanti. Tapi kira-kira itu perkiraan kami, Pak. Nah, kalau nanti terjadi lagi, jadi Ganjar lawan Prabowo, ini kan akan terjadi polarisasi lagi, Prof. Ikrar.
Ini yang kami maksud agar tidak terjadi lagi ya. Makanya itulah yang kami coba lakukan. Coba kita tawarkan begitu. Nah, itu yang tadi saya bilang soal rekonsiliasi gitu. Yang kedua soal anak muda masih terlalu mentah, itu ya saya kira kita mungkin bisa kembali membuka lembaran lama ya. Soekarno itu umur 28 tahun udah menjadi ketum partai gitu. Pak Sumitro Joyohadikusumo tuh 32 tahun sudah jadi menteri gitu. Meskipun Jadi situasinya saya berbeda ya Mas kira Andi ya. itu dan di beberapa presiden di beberapa negara juga demikian gitu. Ya umur 36 tahun, 32 tahun udah jadi presiden. Saya kira dan masa-masa kenabian ya itu kan kalau dilihat tarik lagi ke belakang itu juga dia udah cakap. Begitu juga dalam hukum, Pak. Namanya cakap dalam hukum tuh umur 21 tahun udah boleh melakukan penandatanganan, agreement ya, udah cakap dalam hukum. Jadi sudah bisa. Saya kira perlu disambut baik menurut saya. Tapi mungkin yang menjadi rame adalah kenapa objeknya anaknya presiden. Nah, itu yang tadi Prof. Ikrar sudah sudah kita catat poinnya. Mas Andi ini juga sedang berjalan ke Dharma Wangsa nanti untuk melakukan ada konferensi pers ya di sana untuk mendeklarasikan kembali Prabowo dengan Gibran untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Prof. Ikrar, nanti kita lihat akan seperti apa dinamika selanjutnya dari hubungan yang penasaran tentu saja antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri, karena ada yang menyatakan bahwa ini seharusnya kalau secara etika politik yang minta izin, tapi kenyataannya belum dilakukan hal itu. Kita lihat nanti selanjutnya. Saya nggak bisa nanggapi Bung Andi. Ya, Prof. Ikrar terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah habis. Mas Andi terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Nanti selanjutnya kita akan berdiskusi lagi. Terima kasih Mas Andi dan Prof. Ikrar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.